Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu, kita berjumpa lagi di sesi kedua untuk materi bab kedua. Ya, untuk materi hari ini kita belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Masih dengan bersama ibu, ya, Ibu Agustia Fadilah Khairani. Lanjut saja, kita belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Apa sih itu qalqalah? Mungkin banyak kalian yang sudah mengenal hukum qalqalah atau banyak juga dari kalian yang baru mendengar kata qalqalah. Qalqalah artinya secara bahasa memantul. Ya, qalqalah artinya memantul. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, qalqalah bermakna memantulkan bunyi huruf tertentu baik karena sukun atau mati asli, karena waqaf dimatikan, atau karena tasydid atau syiddah yang disertai waqaf. Jadi, hukum bacaan qalqalah ini adalah penyebutan huruf tertentu. Ya, penyebutan huruf tertentu, baik hurufnya itu berharokat sukun. Ya, berharokat sukun artinya mati, tidak berharokat fathah a, tidak berharokat kasroh i, tidak berharokat domah u, tapi sukun. Atau karena waqaf atau dimatikan. Harusnya misalkan huruf dal, dalnya berharokat fathah dibacanya da. Tapi karena kita ingin berhenti membaca, maka diwaqafkan, maka disukunkan. Atau karena tasydid syiddah yang disertai waqaf, maka wajib berhenti. Hukum qalqalah ada dua. Yang pertama, sugro. Qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang berada di tengah kata, atau dengan kata lain, qalqalah dengan sukun asli. Contoh, adroka. Kita melihat dulu huruf qalqalahnya mana. Huruf qalqalah yang berharokat sukun asli, di sini ada huruf dal. Dalnya berharokat sukun atau mati. Ketika harokat itu sukun atau mati, maka jatuh hukumnya adalah qalqalah sugro. Berarti cara melafalkan huruf dalnya tidak terlalu tebal. Adroka. Adroka. Yang kedua, kubro. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah yang berada di akhir kata atau karena diwaqafkan. Karena waqaf, bukan karena sukun asli. Cara membaca qalqalah kubro dengan memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan yang kuat. Contoh, di sini tertulisnya kasaba. Kasaba. Kita akan mematikan huruf ba. Jadi, kasab. Karena ada di akhir dan harokat aslinya itu bukan fathah, kita akan matikan, maka pantulannya agak keras. Kasab. Kalian bisa menyimak sekali lagi, perhatikan di huruf ba-nya. Kasab. Ya. Jadi hukum qalqalah ada dua. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu karena huruf qalqalahnya berharokat sukun asli,
dan berada di tengah kalimat. Dan untuk qalqalah kubro, yaitu harokat huruf qalqalahnya adalah hidup, bukan mati asli, berhenti karena diwakafkan. Huruf apa saja yang termasuk dengan huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama huruf qaf. Nah, di sini contoh qalqalah kubro, surat Al-Alaq ayat 2. Min syarri ma khalaq. Maaf, ini bukan Al-Alaq ya. Al-Falaq ayat 2. Min syarri ma khalaq. Setelah huruf qaf ada huruf ta. Di sini terdapat di surat Al-Buruj ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Di huruf ta-nya kalian perhatikan. Di sini juga termasuk hukum qalqalah kubro. Awalnya ta itu berharokat domatain, karena diwakafkan, dihentikan, maka kita ganti menjadi sukun atau mati. Kemudian ada huruf ba. Di surat Al-Lahab ayat 2. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Ba-nya yang kalian perhatikan. Ba ditertulisnya itu harokatnya fathah, karena kita ingin mewakafkan, kita ingin menghentikan, maka kita bacanya mati atau sukun. Kemudian ada huruf jim. Di surat Al-Buruj ayat pertama. Was-samaa'i dzatil buruj. Buruj. Ada pantulannya, buruj. Asal harokat jim itu kasroh, harusnya dibaca ji. Was-samaa'i dzatil buruji. Karena kita ingin berhenti, maka kita wakafkan, maka kita sukunkan. Was-samaa'i dzatil buruj. Kemudian ada huruf dal. Nah, di surat Al-Lahab ayat kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Kalian perhatikan huruf dal terakhir. Itu harokatnya kasrotain, karena adanya di akhir ayat, maka kita sukunkan. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, jadi huruf qalqalah ini ada 5. Yang pertama huruf qaf, kedua huruf ta, ketiga huruf ba, keempat huruf jim, kelima huruf dal. Qatbu jadin. Mudah-mudahan setelah kita belajar, kalian praktikkan di rumah, ya, biar kalian tetap teringat terus pelajaran kita kali ini, dan semoga bermanfaat ketika kalian membaca Al-Quran dan membaca Al-Qurannya semakin lebih baik.